Alice duduk di tepi sungai dengan kakaknya. Dia merasa bosan dan mengantuk. Tiba-tiba, seekor kelinci putih berlari melewatinya. Kelinci itu melihat arloji Jisaku dan berkata, "Aduh, aku terlambat." Alice sangat penasaran. Dia mengikuti kelinci itu ke dalam lubang besar. Lubang itu sangat dalam seperti sumur. Alice jatuh perlahan-lahan. Dia melihat rak buku dan peta di dinding. Dia mengambil toples dari rak. Toples itu bertuliskan, selai jeruk. Tapi toplesnya kosong. Alice meletakkan toples kembali. Dia terus jatuh untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia mendarat dengan lembut di atas tumpukan daun kering. Alice merasa sangat aneh. Dia mulai menangis. Air matanya sangat banyak. Air mata itu membuat kolam besar. Alice jatuh ke dalam kolam. Dia bertemu tikus di kolam. Alice berbicara tentang kucingnya. Tikus itu sangat ketakutan. Mereka berenang ke tepi kolam. Banyak hewan lain ada di sana. Semua hewan itu basah. Mereka ingin menjadi kering. Tikus itu menceritakan sebuah cerita panjang. Alice dan semua hewan basah kuyup. Tikus ingin semua menjadi kering. Ia menceritakan sebuah kisah panjang dan membosankan. Kisah itu tentang William sang penakluk. Cerita itu tidak membuat mereka kering. Burung dodo punya ide lain. Ia mengusulkan sebuah perlombaan. Semua hewan mulai berlari dalam lingkaran. Tidak ada awal dan tidak ada akhir. Setelah setengah jam, mereka semua berhenti. Mereka semua kering sekarang. Burung dodo berkata, "Semua orang menang." Ia memberikan hadiah kepada Alice. Hadiahnya adalah sebuah penjepit. Alice harus memberikan hadiah yang sama kepada semua orang. Alice sangat besar dan tidak bisa keluar dari rumah. Kelinci putih datang dan melihat jendela besar. Dia memanggil Pat, pelayannya. "Pat, lihat jendela besar ini," kata kelinci. Pat mencoba melihat ke dalam rumah. Kemudian, kelinci memanggil Bill, seekor kadal. "Bill, masuk rumah melalui cerobong asap," perintah kelinci. Bill masuk ke dalam cerobong asap.
Alice menendang kakinya di dalam perapian. Bill terbang keluar dari cerobong asap dengan cepat. Hewan-hewan kecil melempari rumah dengan kerikil. Kerikil-kerikil itu berubah menjadi kue kecil. Alice memakan satu kue. Dia mulai mengecil lagi. Akhirnya, dia bisa keluar dari rumah dan lari ke hutan. Alice melihat seekor ulat biru di atas jamur. Ulat itu bertanya, "Siapa kamu?" Alice merasa bingung tentang identitasnya. Dia berkata, "Saya tidak tahu siapa saya sekarang." Ulat itu tidak membantu dan hanya merokok. Kemudian, ulat itu memberikan nasihat. Dia berkata, "Jangan marah." Ulat itu juga berkata, "Satu sisi jamur membuat kamu besar. Sisi lain jamur membuat kamu kecil." Lanjutnya, Alice mengambil sedikit jamur dari setiap sisi. Dia memakan potongan jamur itu. Tubuhnya mulai berubah ukuran. Akhirnya, dia menjadi tinggi yang normal. Alice merasa lebih baik sekarang. Dia berjalan untuk melanjutkan petualangannya. Alice melihat sebuah rumah kecil. Asap tebal keluar dari cerobong asap. Dia mengetuk pintu. Seorang pelayan kaki ikan membuka pintu. Dia memberikan surat undangan untuk Duchess. Alice masuk ke dalam dapur. Di sana sangat berasap dan pedas. Duchess sedang memeluk bayi yang menangis. Koki melempar panci dan piring. Duchess melemparkan bayi kepada Alice. Bayi itu berubah menjadi anak babi. Anak babi itu lari ke hutan. Alice bertemu dengan kucing Cheshire lagi. Kucing itu tersenyum lebar. Alice melihat meja panjang di bawah pohon. Kelinci Maret, si topi, dan tikus hutan sedang minum teh. Mereka semua duduk sangat dekat bersama. Alice duduk di kursi besar. Pesta teh itu sangat aneh. Mereka punya banyak cangkir kotor. Kelinci Maret menawarkan anggur kepada Alice. Tapi tidak ada anggur di meja. Mereka bertanya pada Alice teka-teki yang sulit. Alice tidak tahu jawabannya. Si topi berkata, "Waktuku bersama ratu yang buruk. Sekarang jamnya selalu pukul 6. Mereka terus pindah ke kursi berikutnya. Alice merasa lelah dan marah. Dia pergi dan masuk ke hutan lagi.
Alice melihat taman yang indah. Di sana ada Ratu Hati yang marah. Ratu suka bermain kriket. Tetapi, permainannya sangat aneh. Bola adalah landak. Pemukul adalah flamingo. Gawang adalah prajurit. Semua orang takut pada Ratu. Ratu sering berteriak, "Potong kepalanya." Alice bermain dengan susah payah. Landa itu lari. Flamingo itu melihat ke atas. Permainan menjadi kacau. Ratu sangat marah pada semua orang. Kemudian, Ratu mengundang Alice untuk minum teh. Alice bertemu dengan penyu semu dan Griffin. Mereka duduk di atas batu. Penyu semu menangis dan melihat sedih. Dia bercerita tentang masa lalunya. Dulu, dia adalah penyu asli. Dia pergi ke sekolah di dasar laut. Gurunya adalah seekor kura-kura tua. Mereka belajar berbagai mata pelajaran aneh. Misalnya, mereka belajar menggelepar dan menyambar. Alice berpikir itu sangat lucu. Penyu semu menyanyikan sebuah lagu sedih. Lagu itu tentang sup penyu. Griffin dan Alice mendengarkan lagunya. Kemudian, mereka mengajak Alice untuk menari. Alice tidak mengerti tarian aneh mereka. Alice bertemu Mock Turtle dan Griphound. Mereka sedih dan menangis. Mock Turtle menceritakan tentang sekolah di bawah laut. Mereka belajar berbagai mata pelajaran. Kemudian, mereka menjelaskan kuadrili lobster. Itu adalah tarian. Para penari adalah lobster dan makhluk laut. Mereka berdansa di pantai. Mereka melemparkan lobster ke laut. Lobster itu terbang jauh. Kemudian, mereka menyanyikan sebuah lagu. Lagu itu tentang sup. Alice mendengarkan dengan penuh perhatian. Dia berpikir itu sangat aneh. Tapi dia tersenyum. Alice masuk ke ruang pengadilan. Raja dan Ratu Hati duduk di sana. Banyak hewan menjadi juri. Di tengah ruangan, ada valet hati. Dia adalah terdakwa. Dia dituduh mencuri kue. Kue itu milik ratu. Sang raja bertanya, "Apa buktinya?"
Mereka membaca sebuah puisi. Puisi itu adalah bukti. Tapi puisi itu tidak jelas. Alice merasa bingung. Dia berkata, "Ini konyol." Sang ratu sangat marah. Dia berteriak, "Hukum mati dia." Alice berdiri di ruang pengadilan. Raja dan Ratu Hati melihatnya. Mereka meminta kesaksiannya. Alice berkata dia tidak tahu apa-apa. Dia mulai tumbuh lagi. Dia sekarang sangat besar. Alice tidak takut lagi. Dia berkata kepada Raja dan Ratu. Dia berkata mereka hanyalah kartu. Seluruh ruang pengadilan bereaksi. Kartu-kartu terbang ke udara. Kartu-kartu jatuh ke atas Alice. Alice mencoba berteriak. Dia terbangun di samping kakaknya. Semuanya hanyalah mimpi.